Hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada 4 perkara yang dapat membatalkan wudhu, antara lain: 1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, kubul dan dubur, selain sperma, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, atau salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi. Selain sperma, apapun yang keluar dari lubang depan atau kubul dan lubang belakang atau dubur, baik berupa air kencing atau kotoran, barang yang suci maupun najis, kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudhu. Sedangkan bila yang keluar adalah sperma, maka tidak membatalkan wudhu. Hanya saja yang bersangkutan wajib melakukan mandi jinabat. Nomor 2, hilangnya akal. Hilangnya akal karena tidur, gila, atau lainnya. Artinya, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang tidur gila atau pingsan batal wudhunya karena ia telah kehilangan akalnya. Hanya saja tidur dengan posisi duduk dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya tidak membatalkan wudhu. Posisi tidur yang tidak membatalkan wudhu tersebut bisa digambarkan bila Anda tidur dengan posisi duduk di mana posisi pantat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan Anda untuk kentut, kecuali dengan mengubah posisi pantat tersebut. Maka posisi tidur dengan duduk seperti itulah yang tidak membatalkan wudhu. Nomor 3, bersentuhan kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama telah tumbuh besar dan bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa adanya penghalang mampu membatalkan wudhu, terlebih jika akibat sentuhnya itu menimbulkan syahwat, kecuali menyentuh dengan mahram anak kecil yang belum balik, rambut, gigi, dan kuku. Tidak batal wudhu seorang laki-laki yang bersentuhan kulit dengan sesama laki-laki atau seorang perempuan dengan sesama perempuan. Juga tidak membatalkan wudhu persentuhan kulit seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi mahramnya. Wudhu juga tidak menjadi batal bila seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan namun ada penghalang seperti kain, sehingga kulit keduanya tidak bersentuhan secara langsung. Pun tidak batal wudhunya bila seorang laki-laki yang sudah besar bersentuhan kulit dengan seorang perempuan yang masih kecil, atau sebaliknya. Adapun ukuran seorang itu masih kecil atau sudah besar tidak ditentukan oleh umur, namun berdasarkan sudah ada atau tidaknya syahwat secara kebiasaan bagi orang yang normal. Ada satu pertanyaan yang sering timbul di masyarakat tentang batal atau tidaknya wudhu sepasang suami istri yang bersentuhan kulit. Pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa wudhu pasangan suami istri tersebut menjadi batal dikarenakan pasangan suami istri bukanlah mahram. Mengapa demikian? Bahwa seorang perempuan disebut sebagai mahramnya orang laki-laki adalah apabila perempuan tersebut tidak diperbolehkan dinikahi oleh sang laki-laki. Sebaliknya, seorang perempuan disebut bukan mahramnya seorang laki-laki bila ia boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Sepasang suami istri adalah jelas 2 orang berbeda jenis kelamin yang boleh menikah.
Karena keduanya diperbolehkan menikah, maka sang istri bukanlah mahram bagi sang suami. Karena bukan mahram, maka saat kedua bersentuhan kulit batalah wudhu mereka. 4. Menyentuh aurat atau kemaluan dan dubur belakang dengan telapak tangan. Menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Rasulullah bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Artinya, barang siapa yang memegang kelaminnya maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad. Baik menyentuh kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita, baik kemaluan manusia yang masih hidup ataupun kemaluan manusia yang telah mati atau mayat, baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil.